Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Mizhaq, muraja'ah yaumiyah wa ziyadatu hifdzul Quran insan kamil, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya yang berada di grup ini. Semoga semua yang ada di dalam grup sehat dan diberi kenikmatan iman, bahkan kenikmatan untuk bersama dengan Al-Quran. Tak lupa salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran, murajaah Al-Quran dengan malaikat Jibril. InsyaAllah, mari kita sebagai umatnya meniru apa yang telah beliau lakukan. InsyaAllah dengan kita meniru sunnah-sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaat di bulan di yaumul qiyamah nanti. Sahabat Mizhaq, insan kamil yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari ini kita sudah sebulan ya penuh masuk di dalam grup Mizhaq. Mohon maaf ya, kita belum bisa berkumpul bareng gitu ya untuk menyamakan persepsi tentang program Mizhaq ini, baru dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam grup kita. Tapi ala kulli hal ya, insyaallah panjenengan semuanya juga sudah paham ya apa yang harus dikerjakan ya. Jadi yang pertama saya sampaikan tentang target kita ya. Target di Mizhaq ini adalah bagaimana kita hafal 30 juz ya. Target kita cuma satu itu ya, bagaimana kita bisa hafal 30 juz. Nah, untuk hafal 30 juz ini kami berinisiatif untuk memulainya dengan murojaah. Melihat dari isian dari Google Form yang panjenengan isi pada saat pendaftaran gitu ya, itu panjenengan hafalannya sudah banyak-banyak gitu ya. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sudah 30 juz gitu ya. Nah, untuk itu maka programnya kita mulai dari murojaah. Kenapa murojaah dulu, bukan ziyadah dulu gitu. Nah, dengan murojaah dan sudah terbiasa murojaah ya, nanti ziyadah insyaallah akan lebih mudah gitu ya, lebih ringan, lebih enteng, lebih fokus. Nah, dari pengalaman kami gitu ya, ketika kita sudah menghafalkan beberapa juz gitu ya, murojaahnya lembek ya, akhirnya mengulang kembali gitu ya apa yang sudah dihafal kemarin gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi pada panjenengan semuanya ya. Istilahnya pindah hafalan gitu ya, pindah hafalan gitu ya. Kemarin kita menghafal juz 30 gitu ya, kita juz'iyahkan selesai. Kemudian kita pindah di juz 29, juz 30-nya murojaahnya bolong-bolong, tidak rutin gitu ya. Akhirnya hilang gitu ya. Juz 29-nya hafal, juz 30-nya hilang gitu ya. Ya, namanya pindah hafalan ya. Nah, memang berat gitu ya, tapi insyaallah akan nikmat terasanya nanti ketika di akhirat nanti gitu ya. Berat di dunia tidak mengapa, yang penting di akhirat nanti kita mendapatkan nikmat surganya Allah SWT. Gitu. Jadi dan insyaallah banyak ya yang harus kita kerjakan. Kemudian kapan kita harus menyelesaikan murojaah gitu ya. Nah, ini kita targetkan memang di bulan Juni nanti hafalan-hafalan yang lama yang sudah nempel gitu ya,
itu sudah terjuz'iyahkan sampai bulan Juni. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ini sudah ada yang juz'iyah 1 juz, ada yang hampir 2 juz gitu ya. Nah, moga yang lain yang sudah hafalannya sudah bagus, sudah mungkin bisa dijuz'iyahkan. Insyaallah nanti mudah-mudahan dengan izin Allah nanti kita kasih piagam lah setiap juz'iyah ya. Nah, doakan ya, kami bisa membuatnya. Kemudian yang kedua, tentang program ini kami sudah membuat buku ya. Nah, bukunya seperti ini. Bagi yang sudah setoran, insya Allah sudah punya bukunya ya, ataupun sudah punya bukunya, sudah diisi gitu ya. Ini buku pantauan murojaah yaumiyah wa ziyadatul Quran ya. Isinya apa? Isinya di dalam ada 3 hal gitu ya. Ada 3 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama ziyadah, yang kedua murojaah, dan yang ketiga juz'iyah. Murojaah, ziyadah itu setoran setiap halaman. Kemudian murojaah itu setoran setiap 5 halaman. Juz'iyah itu setoran 1 juz kali duduk. Nah, kapan menyetorkan itu gitu ya? Nah, ini karena kita mulai dari murojaah ya, silahkan yang hafalannya sudah banyak di murojaahkan dulu ya. Nah, berarti yang sudah selesai 1 juz ya. Nah, jadi dimulai dari ziyadah ya. Ziyadah itu per halaman itu disetorkan. Misalnya setiap pekan bisa 1 halaman, silakan 1 halaman disetorkan sampai selesai 1 juz, baru masuk ke murojaah. Jadi 1 juz sudah disetorkan per halaman, baru lanjut ke murojaah. Murojaah 5 halaman selesai, harapannya sudah mungkin ya, harapannya sudah enteng, sudah lancar, baru juz iya. Itu tahapannya. Jadi tahapannya mulai dari ziyadah ya, 1 halaman gitu ya. Selesai 1 juz, lanjut ke murojaah. Murojaah nanti disetorkan 5 halaman, selesai 1 juz tuh ya, baru juz'iyah. Setelah juz'iyah jangan ditinggalkan, tetap di murojaah gitu ya. Tetap di murojaah terus tiap hari. Nah, gitu. Dan harapannya nanti ketika sudah banyak hafalannya dan sudah dijuz'iyahkan tuh banyak, misalnya 5 juz gitu ya. Nah, 5 juz ini murojaah terus selama sepekan gitu ya. Minimal ya, maksimal sepekan itu ketemu sekali. Kalau bisa lebih dari itu, masya Allah gitu ya. Ya, sehari bisa 2 juz atau dalam murojaah saja itu 2 juz itu insya Allah nanti tambah mungkin gitu ya. Karena semakin banyak pengulangan, maka hafalan kita akan semakin mungkin. Contoh saja misalnya Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah itu masya Allah gitu ya. Kita baca minimal sehari 17 kali gitu ya. Makanya nempel sangat nempel sekali. Ya, kita tidak akan salah-salah ketika membacanya. Gitu ya. Jadi monggo itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk mekanisme setoran ya, baik ziyadah maupun murojaah pada musyrif-musyrifah, monggo bisa dikompromikan baik di dalam grup ataupun nanti dengan musyrif-musyrifahnya sendiri. Tapi sebaiknya di grup kecil itu ya. Nah, di grup kecil itu silahkan panjenengan bisa kompromi dengan satu grup, misalnya mau offline bareng gitu ya. Itu harinya apa, musyrifnya bisanya apa, jam berapa, di mana, silahkan bisa kompromi dengan musyrif-musyrifnya dan kelompok di dalam itu ya. Silahkan grupnya dihidupkan. Saya lihat masih sepi-sepi grupnya ya. Gitu. Jadi silahkan mekanisme setorannya seperti itu ya, mau setoran ziyadah atau mau setoran murojaah ya, silahkan dikompromikan.
Kemudian untuk mekanisme juz'iyah itu sebaiknya memang ya seperti anak-anak itu ya, sudah termurojaah semuanya, ya, sudah di ACC oleh musrifahnya untuk juz'iyah, baru mendaftar juz'iyah ya gitu. Jadi biar ketika juz'iyah benar-benar sudah lancar, sudah layak untuk juz'iyah. Nah, gitu. Jadi monggo sebaiknya bisa dikompromikan atau dikomunikasikan dengan musrifahnya. Begitu teman-teman. Nah, jadi beberapa hal ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Mari kita niatkan, kita masuk ke dalam grup ini untuk selalu mendekatkan diri pada Allah SWT. Bayangkan ketika kita dimanapun berada, kita membaca Al-Quran, Masya Allah gitu ya. Baru naik kendaraan gitu ya, kita baca Quran dari rumah sampai tempat kerja kita ya. Kita murojaah ya, sampai 1 surat atau 2 surat ya, Masya Allah gitu ya. Ketika ngomong ya, ketika yang keluar adalah Al-Quran itu Masya Allah gitu ya. Ya, ketika yang keluar Al-Quran yang berarti kita ingat pada Allah SWT, ingat keagungan Allah SWT, ingat azabnya Allah SWT dan seterusnya. Nah ini jadi jangan sampai kita niatkan ini untuk kerja ataupun untuk mencari atau mencari piagam saja atau yang lain gitu ya. Tapi memang untuk diri kita sendiri ya, untuk mungkin keluarga kita juga ya, dan seterusnya. Dan ini adalah niat untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Ketika nanti ada kekurangan ataupun ada yang mau disampaikan, saran, kritik, silahkan disampaikan saja di grup ya. Untuk teknis pengisian ataupun penulisan murojaah monggo bisa diaktifkan kembali ya. Ini saya lihat kok terakhir tambah sedikit yang menulis. Saya yakin mungkin di rumahnya juga murojaah tapi malas saja menulis gitu ya, mungkin. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan benar gitu ya. Ya, kalaupun salah ya monggo kita murojaah kembali. Karena ketika setiap hari kita murojaah, insya Allah bukan pahala saja yang mengalir, tapi bagaimana hafalan kita ini semakin kuat. Demikian dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun salah ucap atau tingkah laku yang kurang baik. Saya mohon dimaafkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.